Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita zombie dari film Zombieland yang pertama. Amerika kini udah jadi negerinya zombie. Kalau pengen aman, katanya lo mesti ikutin aturan-aturan ini. 1. Jago lari. 2. Tembak 2 kali. Jangan pelit peluru, tembak kepalanya. 3. Waspada di kamar mandi. 4. Pasang sabuk pengaman. Semua aturan ini ditemuin sama orang ini, seorang mahasiswa dari salah satu universitas di kota Texas. Gak ada siapapun di sini, mungkin dia orang terakhir di kota ini. Dia disiplin sama aturan yang dia buat, waspada di kamar mandi, lalu jaga lari, terus pasang sabuk pengaman, dan tembak 2 kali, tembak kepalanya. Dia juga punya aturan berikutnya, yaitu kalau bepergian, jangan bawa banyak barang. Dia saat ini mau mudik ke Ohio. Dia pengen cek ortunya selamat atau enggak. Tapi pas di jalan, ada yang nyamperin dia. Si mahasiswa dapat tumpangan dari si koboi. Sambil celingukan, dia lihat ke bangku belakang. "Kenapa lo?" kata si koboi. "Selalu ngecek bangku belakang adalah aturannya yang ke-31, kata si mahasiswa ke si koboi. Mereka gak saling sebut nama supaya gak jadi akrab. Cuman karena si mahasiswa mau pergi ke daerah Columbus, maka dia dipanggil Columbus sama si koboi. Dan karena si koboi mau pergi ke daerah Tallahassee, maka dia dipanggil Tallahassee sama si mahasiswa. Karena dua daerah itu ada di timur, mereka sepakat pergi barengan sampai daerah yang bernama Texarkana. Bagi Tallahassee, cowok itu harus maskulin kayak dia. Buatnya, Columbus terlalu lembek buat ukuran seorang cowok, apalagi dia punya segudang aturan. Bahkan, waktu mau nurunin bukit buat ngecek truk pun, si Columbus punya aturan nomor 18, yakni pemanasan sebelum beraksi. Tallahassee ampe heran banget lihat aturan hidup si Columbus. Tallahassee benci banget sama zombie, bahkan karakternya cenderung kasar. Tapi ada hal kurang maskulin yang gak bisa dia tolak. Tallahassee sangat suka roti imut bernama Twinkie. Buat roti ini, dia sanggup ngadepin segala bahaya. Mereka pergi ke Toserba buat nyari roti kesukaan si Tallahassee. Dia babat habis semua zombie yang ada di dalam Toserba. Kemudian mereka ketemu cewek yang matanya kayak di gambar spidol ini. Dia minta Columbus sama Tallahassee ngikutin dia. Columbus ragu sama nih cewek, jadinya dia terapin aturan nomor 22, yakni kalau ragu harus tahu di mana jalan keluarnya. Tallahassee bilang cewek ini punya adik yang digigit zombie. Cewek ini nyebut namanya Wichita. Dia minta Columbus untuk nembak adeknya yang bernama Little Rock sebelum dia rubah jadi zombie. Columbus gak sanggup. Rock minta Columbus serahin pistolnya ke Tallahassee. Pas Tallahassee mau nembak, Wichita minta dia aja yang nembak. Pas pistolnya dikasihin ke Wichita, dia balik jadi nodong Tallahassee. Ternyata kakak beradik ini Tuti, alias tukang tipu. Wichita dan Rock ngambil mobil dan senjata mereka. Columbus dan Tallahassee kepaksa jalan kaki. Mereka coba nyari mobil lagi, cuman Tallahassee gak pengen mobil yang gak jantan kayak mobil dia sebelumnya. Dia benci mobil yang culun. Tapi kayaknya mereka lagi beruntung. Gak lama, ada mobil keren Vortec V8 yang penuh senjata di bangku belakangnya. Tallahassee seneng banget nemu ini. Mereka lanjutin perjalanannya, namun di kejauhan mereka lihat mobil Tallahassee yang dicuri di tengah jalan. Tallahassee meriksa mobilnya, si dua tuti brengsek gak ada di sana. Tapi ternyata si Little Rock PA udah ada di mobil Vortec mereka. Ini kedua kalinya penipu brengsek ini nodongin pistol ke mereka. Ternyata sebelum babak zombie pun, profesi kakak beradik ini memang tukang tipu ulung. Di perjalanan, Tallahassee bisa rebut balik pistolnya. Drama saling todong pun terus berlanjut. Columbus kesel liatnya. Dia pengen jalan aja barengan, gak pakai ribut. Mereka akhirnya gencatan senjata, cuman pas saling tanya tujuan, Wichita bilang kalau daerah Columbus udah gak ada yang tersisa. Daerah Columbus, Ohio kacau dan terbakar. Berita dari Wichita bikin si Columbus hopeless. Dia gak punya tujuan dan siapa-siapa lagi. Dia akhirnya mutusin untuk ikut di perjalanan kelompok ini.
Mereka sampai di daerah California. Tallahassee punya ide untuk singgah di mana. Mereka manfaatin rumah artis Bill Murray untuk beristirahat. Dia artis favoritnya Tallahassee. Rumahnya gede dan banyak fasilitasnya. Sebelum bisa istirahat, mereka bagi tugas buat meriksa seluruh ruangan di rumah ini. Rumah ini sepertinya aman, tapi ternyata tuan rumahnya masih hidup. Dia niru zombie, katanya buat bisa berbaur sama zombie pas dia keluar rumah. Tallahassee seneng bisa ketemu sama idolanya. Bill Murray juga seneng gak lagi sendirian di rumah. Mereka punya ide buat ngegetin Columbus dan Little Rock yang lagi nonton di teater. Cuman, ide ngegetin pakai nakutin ala zombie malah jadi petaka. Bill jadi ditembak sama Columbus, yang ngira dia zombie sungguhan. Bill pun akhirnya wafat. Mereka sedih, tapi cuma sebentar. Rumah peninggalan Bill ini berikan mereka kenyamanan, dan mereka pun akhirnya jadi lebih dekat. Cuman, kayaknya Wichita punya masalah kepercayaan yang akut. Paginya, dia bawa Little Rock ninggalin Columbus sama Tallahassee di rumah itu. Ini bikin Columbus kecewa. Wichita lanjutin perjalanannya berdua aja sama adenya. Mereka punya prinsip, jangan percayai orang lain. Mereka akhirnya sampai di tujuan. Tempat ini bernama Pacific Playground, sebuah taman bermain yang konon katanya gak ada zombie di sini. Wichita nyalain generator listriknya. Taman bermain ini jadi hidup lagi. Tapi, hingar-bingar lampu dan suara dari taman bermain nyatanya sangat menarik perhatian para zombie. Sementara itu, Columbus mau pergi nyusul Wichita naik motor, tapi dia gak bisa pakainya. Tallahassee akhirnya ngalah, terus nemenin dia nyusulin Wichita. Tanpa tahu bahaya mendekat, Wichita sama Little Rock nyobain wahana di sana. Mereka langsung terpojok karena banyak banget zombie yang datang nyamperin mereka. Wichita dan Little Rock naik ke wahana halilintar. Mereka bisa aman di ketinggian, tapi langsung dikerudungi zombie pas turun. Little Rock berhasil nembak alat kendali wahana halilintar. Mereka lebih aman emang, karena halilintarnya gak turun. Tapi ada zombie yang punya inisiatif buat naik nyamperin mereka. Columbus beruntung punya partner zombie killer kayak Tallahassee. Dia bisa ngatasin banyak zombie sekaligus. Pas turun, Columbus sempat kaget lihat mobil yang dipakai Wichita tenggelam, tapi dia dengar teriakan Wichita sama Little Rock dari atas wahana halilintar. Buat nolong mereka, Tallahassee narik perhatian zombie buat ngejar dia. Sementara Columbus bakal nurunin kakak ade Tuti yang kejebak di wahana. Namun ternyata masih ada sebagian zombie yang ngejar Columbus. Dia lari ke dalam rumah hantu. Wichita sama Little Rock juga sibuk sama zombie-zombie yang nyamperin naik. Apesnya lagi, pas gitu, peluru mereka malah habis. Beda sama Tallahassee, apapun bisa dia pakai buat habisin zombie-zombie. Columbus hampir aja salah pilih tempat buat lari dari kejaran zombie. Rumah hantu ini sempit dan banyak gangguan. Dia hampir kena gigit zombie yang tiba-tiba muncul, untung dia masih bisa lolos. Sementara itu, tinggal satu zombie lagi yang naik ke halilintar. Tapi peluru Wichita sama Little Rock udah habis. Tallahassee juga udah gak bisa lari lagi. Dia masuk ke stand, lalu dia tembakin tiap zombie pakai semua peluru yang dia ada. Columbus sudah nyampe di bawah halilintar, cuman dia ditunggu sama zombie badut yang dia takutin banget. Dia gak suka badut sedari kecil. Tapi, kini bukan saatnya lagi dia ragu. Dia berhasil ngatasin takutnya dan ngabisin si badut. Dia gunain kendali darurat biar kursi halilintar turun dan bikin jatuh satu zombie yang ngerecokin Wichita sama Little Rock. Kakak ade Tuti ini pun akhirnya selamat. Columbus seneng mereka selamat, tapi dia gak lihat Tallahassee. Ternyata Tallahassee juga selamat. Cuman dia lagi ngamuk-ngamuk karena gak nemu roti Twinkie di toko makanan yang ada di situ. Columbus nemuin Tallahassee, tapi pas mereka di dalam toko, Columbus dengar mesin mobil menyala. Dia pikir kakak ade Tuti bakal nyuri mobil dan ninggalin mereka lagi. Namun kali ini berbeda. Mereka udah ditunggu Wichita sama Little Rock di luar toko. Little Rock juga ngasihin roti Twinkie-nya buat Tallahassee. Hal kecil ini bikin dia bahagia. Mereka pulang bersama-sama, mereka jadi lebih dekat dan terbuka satu sama lainnya. Itulah alur cerita zombie dari film Zombieland yang pertama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bila kamu suka dengan videonya, tinggalkan like ataupun komen untuk video ini ya.
atau bisa kamu share juga videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.